Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saudara-saudaraku semuanya. Mohon jangan lupa dukung channel Saluran Hikmah yang mencerahkan ini dengan cara tekan tombol subscribe dan lonceng, like atau suka, komen yang baik, dan share pada saudara-saudara yang lain. Dengan demikian, insya Allah, saudaraku turut berperan menebar jariah ilmu hikmah dan kebaikan. Diriwayatkan pada detik-detik turunnya surat Al-Qadr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih hingga menangis karena merasa sudah dekat waktu perpisahan dengan umatnya. Nabi bersabda, "Kalau aku meninggal dunia, maka siapakah yang menyampaikan salam kesejahteraan Allah kepada umatku?" Di tengah kesedihan, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendalam, Allah Subhanahu wa taala menggembirakan hatinya dengan berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruh." Telah turun para malaikat dan malaikat Jibril, sehingga merekalah yang akan menyampaikan salam kesejahteraanku, dan aku tidak menghentikannya pada mereka. Maka janganlah engkau bersedih, hai kekasihku. Berkatalah Imam Ar-Razi, ketika fajar telah menyingsing pada malam Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril berseru, "Hai para malaikat, berangkatlah, berangkatlah." Para malaikat bertanya, "Hai malaikat Jibril, apa yang diperlakukan Allah terhadap orang-orang Islam dari umat Muhammad pada malam ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Sungguh Allah Ta'ala memperhatikan mereka dengan kasih sayang dan telah memaafkan mereka serta mengampuninya, kecuali 4 golongan. Pertama, peminum arak, orang yang mabuk-mabukan. Kedua, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ketiga, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Keempat, orang yang gemar bermusuhan, yakni orang yang selalu suka bertengkar, orang yang tidak mau berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Sesungguhnya dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam itu ditetapkan segala urusan, hukum-hukum, ketentuan, dan segala ketetapan seluruhnya pada tahun itu sampai tahun mendatang. Kemudian, semua urusan tentang daftar kasih sayang dan siksa diserahkan kepada malaikat Jibril, daftar rizki dan tumbuh-tumbuhan kepada malaikat Mikail, daftar hujan dan angin kepada malaikat Israfil, dan daftar pencabutan ruh atau nyawa, dan berakhirnya tiap-tiap ajal kepada malaikat Israil. Dikatakan bumi terasa sempit pada malam itu sebab terlalu banyaknya malaikat yang turun pada malam itu. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada Lailatul Qadar ada 4 bendera yang turun, yakni bendera pujian, bendera kasih sayang, bendera ampunan, dan bendera kemuliaan. Dan tiap-tiap bendera ada sebanyak 70.000 malaikat.
Di atas tiap-tiap bendera bertuliskan kalimat syahadat. Maka barang siapa pada malam itu membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 3 kali, 1 kali dia diampuni, 1 kali dia diselamatkan dari neraka, dan 1 kali dimasukkan ke dalam surga. Maka bendera pujian dipancangkan di antara langit dan bumi. Bendera ampunan ditegakkan di atas kubur Nabi Muhammad SAW. Bendera kasih sayang didirikan di atas Ka'bah, dan bendera kemuliaan ditegakkan di atas batu besar di Baitul Maqdis. Dan tiap-tiap satu dari malaikat pada malam itu turun di pintu orang Islam 70 kali serta memberi salam kepada mereka. Diriwayatkan dari Wahab bin Muhabbi berkata, seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 300 tahun sambil berharap diberi wahyu. Maka Allah menumbuhkan baginya sebatang pohon kurma yang berbuah setiap malam serta bisa mencukupinya, sehingga hatinya menjadi tenang dengan buah itu, dan dia tidak diberi wahyu. Kemudian terdengar seruan kepadanya, sungguh aku tidak akan memberi wahyu kepada orang yang hatinya merasa tenang dengan selain aku. Ahli ibadah itu berkata, wahai Tuanku, apakah yang menjadikan hati tenang? Maka diserukan kepadanya, dengan pohon yang darinya engkau makan itu. Orang itu kemudian menebang pohon itu dan terus berkhidmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman kepadanya, sungguh para hambaku mempunyai 1 malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang lebih baik dari seluruh ibadahmu. Demikianlah kemuliaan malam Lailatul Qadar yang diperuntukkan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.